pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%. Sejumlah konstituen indeks saham IDX High Dividend 20 tengah bersiap menebar dividen interim mereka kepada pemegang saham pada akhir tahun 2025. Kita beralih ke informasi terbaru pemirsa, di mana Bank Indonesia kembali turunkan suku bunga acuan 25 basis point di level 4,75% di pertemuan September 2025. Dan berikut pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan keputusan tersebut. Asesmen mengenai perkembangan, prospek, dan berbagai indikator global nasional tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan. Ketahui pilihan pemirsa, di mana sejumlah konstituen IDX High Dividend 20 tengah bersiap menebar dividen interim kepada pemegang saham pada akhir tahun. Di antaranya Indo Tambang Raya Megah, PT Bank Sentral Asia, dan United Tractor. Terkait hal tersebut, analis pasar modal menilai tebaran dividen interim bisa dimanfaatkan untuk pemulihan kinerja IDX High Dividend 20. Sejumlah konstituen indeks saham IDX High Dividend 20 tengah bersiap menebar dividen interim mereka kepada pemegang saham pada akhir tahun 2025. Salah satu konstituen IDX High Dividend 20 yang akan menebar dividen interim adalah PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG. ITMG memastikan akan selalu mempertimbangkan dan membagikan dividen interim kepada para pemegang sahamnya. Direktur Indo Tambang Raya Megah, Julius Kurniawan Gozali, mengatakan ITMG selalu mengedepankan shareholder value. Secara historis, ITMG memang tidak pernah absen membagikan dividen interim sejak 2008. Nilai dividen interim terbesar yang dibagikan ITMG adalah saat tahun buku 2022 sebesar Rp4.128 per saham. Emiten perbankan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA juga menjadi salah satu perusahaan yang paling royal membagikan dividen interim. Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasi menyampaikan perseroan dalam bagian dividen setiap tahunnya mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain keseimbangan atas kebutuhan permodalan, penyaluran kredit, shareholder, serta manajemen risiko atau kecukupan modal. BCA tercatat telah membagikan dividen interim Rp50 per saham atau setara Rp6,1 triliun pada akhir 2024 lalu. Konstituen IDX High Dividend 20 lainnya, yakni PT United Tractors Tbk, juga telah memastikan akan tetap membagikan dividen interim meskipun kinerja perseroan mengalami tekanan. Secara historis, setiap tahun perseroan menjalankan pembagian dividen interim. Adapun melansir laman resminya, perseroan tercatat tidak pernah absen membagikan dividen interim sejak 2006. Nilai dividen interim terbesar yang dibagikan UNTR adalah sebesar Rp818 per saham pada 22 Oktober 2022. Di tengah ancang-ancang tebaran dividen interim, kinerja indeks saham penebar dividen royal masih lesu. Head of Research PT QM Sekuritas Indonesia Liza Kamelia Suryanata mengatakan kinerja IDX High Dividend 20 pada tahun ini lesu, didorong oleh melemahnya sejumlah sektor saham konstituen. Saham ADRO dan ITMG misalnya tertekan siklus call yang melemah. Di saat yang sama, senior market Kartis Mirai Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan tebaran dividen interim bisa dimanfaatkan untuk pemulihan kinerja IDX High Dividend 20. Apalagi saat ini harga saham-saham konstituen IDX High Dividend 20 masih di bawah fair value.
Sementara itu, equity analis PT Indo Premier Sekuritas David Kurniawan juga mengatakan meskipun kinerja indeks saham-saham penebar dividen sedang lesu, namun daya tarik investor masih tinggi. Dari berbagai sumber untuk KDX Channel. Beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Citra Borneo Utama Tbk atau CBUT berhasil mencetak pertumbuhan kinerja yang solid di semester pertama 2025, di mana pendapatan dan laba bersih perseroan berhasil melonjak double digit. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Citra Borneo Utama Tbk atau CBUT membukukan laba periode berjalan sebesar Rp42,20 miliar di semester 1 2025. Raihan ini meningkat 89% year on year dari raihan Rp22,322 miliar di semester 1 2024. Lonjakan laba didukung pertumbuhan penjualan dengan meraup pendapatan bersih Rp6,66 triliun, naik 38,8% year on year dari catatan di semester 1 2024 di Rp4,80 triliun. Kontribusi terbesar pendapatan berasal dari pihak berelasi dengan Borneo Agri Resource International Pte. Ltd, menyumbang 61% dari total penjualan neto. Raihan ini meningkat dari 38% year on year. Sejalan dengan itu, beban pokok penjualan juga naik menjadi Rp5,73 triliun dari sebelumnya Rp4,26 triliun. Meski demikian, laba bruto perseroan masih melonjak 73,5% year on year menjadi Rp935,46 miliar. Secara operasional, laba usaha perseroan tumbuh pesat mencapai Rp180,46 miliar, melonjak 212% year on year dari Rp57,84 miliar pada periode yang sama di 2024. Dari sisi neraca, total aset perseroan per 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp3,79 triliun, turun dari Rp4,20 triliun di 31 Desember 2024. Hal ini dipengaruhi penurunan jumlah liabilitas perseroan per 30 Juni 2025 tercatat di Rp2,80 triliun, turun dari Rp3,23 triliun per 31 Desember 2024. Sementara ekuitas meningkat menjadi Rp996,99 miliar dibandingkan Rp969,30 miliar di akhir 2024. Berbagai sumber, KDX Channel. Dan pemirsa, di tengah fluktuasi pergerakan dari sisi teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, di mana saham CBUT masih bertahan di zona hijau meskipun penguatan lebih ke arah terbatas jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham CBUT di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 1.585. Kemudian pada pukul 9 di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dibuka menguat di 1.600, bahkan beberapa menit pasca pembukaan saham CBUT sempat melesat ke 1.755 intraday tertinggi hari ini. Namun pada pukul 10 dan penutupan sesi pertama siang tadi penguatannya lebih ke arah terbatas dan pembukaan sesi kedua di 1.650. Saat ini posisi saham CBUT ada di 1.680 menguat di 5,99%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, seperti apa pergerakan saham CBUT di beberapa bulan terakhir, mulai dari perdagangan April hingga posisi perdagangan sesi pertama dan update perdagangan sesi kedua hari ini. Di 8 April, posisi CBUT di Rp995 per saham, 23 Mei sempat tertekan ke 975, Juni 16 bangkit ke 1480, sementara di awal Juli kembali tertekan ke 1090, Agustus dan September ini mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 1885, tampaknya intraday tertinggi secara year to date dan juga dalam 1 tahun terakhir sepertinya. Dan pembukaan sesi kedua hari ini di 1650, saat ini di 1680 beberapa menit jelang penutupan. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di 60,9
kali, BSR-nya di 0,39 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 5,16 kali, dan PCFR minus di 2,94 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Secara intraday, indeks harga saham gabungan kembali menembus di atas level 8 ribuan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.